kami dari kepolisian ingin meminta waktu sebentar untuk keterangan. Oh, boleh? Apa Bapak kenal orang yang di foto ini? Waduh, saya kurang tahu nih. Saya orang baru juga di sini. Oh gitu. Saya juga jarang keluar rumah. Oke deh, kalau gitu kalau misalkan Bapak lihat atau ada yang mencari sini bisa hubungi nomor berikut ini ya Pak? Nah, saya akan hubungi kalau saya melihatnya. Oke baik, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Siapa ya? Permisi Bu, kami dari kepolisian ingin meminta keterangannya sebentar. Oke, tahu orang yang di foto ini? Enggak, saya nggak tahu. Ibu yakin dengan jawaban Ibu? Iya, saya yakin. Ini kayak lo abis itu nggak sih? Udah ya. Oh, itu bukannya orang yang di foto tadi ya? Oh, nggak benar nih. Hah? Halo Bu, selamat siang. Saya mau ngelaporin Bu yang tadi soal tadi pagi. Saya melihat orang yang di foto itu tadi Bu. Oh, iya, baik, saya di sana. Cepatnya ya Bu. Selamat siang dan pemirsa, kembali lagi dengan saya Tati Sofia Azana pada liputan siang Gasostik hari ini. Pemirsa, kali ini saya akan meliputi kasus yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu kasus mutilasi yang disebabkan oleh bandar narkoba. Tercatat terdapat 3 tersangka, yaitu I, M, dan K, yang merupakan bandar narkoba sekaligus pelaku mutilasi kepada korban yang tak bersalah berinisial VT. Kali ini saya sudah berada di depan ruang persidangan yang sebentar lagi akan segera dilakukan. Untuk keterangan selanjutnya perihal kasus ini, mari kita simak sama-sama persidangan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya. Sidang hari ini, tanggal 2 Desember, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 131-Pitsus-2022-CBI dengan terdakwa Immanuel Nugraha, Mia Rahmawati, dan Kurnia Febrian akan segera dimulai. Sebelum memulai persidangan, saya akan membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh hadirin selama persidangan berlangsung. Selama jalannya persidangan, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang persidangan. Pengunjung
menelpon seseorang. Dalam ruangan sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus diminta izin terlebih dahulu kepada hakim atau petugas sidang. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan sidang, pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus diminta izin terlebih dahulu kepada hakim atau petugas sidang. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan kepada pelakunya. Baik, sidang akan segera dimulai. Hakim akan memasuki ruangan sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kiranya persidangan hari ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sidang pengadilan negeri Bogor nomor 131/Pinsus/2022/CPI dengan terdakwa Immanuel Nugraha, Nia Rahmawati, dan Kurnia Febrian pada hari Jumat 2 November 2022 akan dimulai dan dinyatakan dibuka terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa siap untuk dihadirkan dalam sidang? Terdakwa sudah siap. Baik, dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Untuk terdakwa dimohon untuk masuki ruangan sidang. Kepada hakim kedua dipersilakan untuk melanjutkan. Baik, selamat pagi terdakwa 1. Apakah dalam keadaan sehat, jasmani, rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Baik, selanjutnya terdakwa 2. Apakah dalam keadaan sehat, jasmani, rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Baik, selanjutnya terdakwa 3. Apakah dalam keadaan sehat, jasmani, rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Baik, sebelumnya saya akan bertanya mengenai kebenaran identitas terdakwa. Terdakwa 1, Immanuel Nugraha.
tempat tanggal lahir Bogor 24 Desember 1998, umur 24 tahun, alamat Rumahan Bukit Asri. Apakah identitas tersebut benar? Selanjutnya, terdakwa 2, Nia Rahmawati, tempat tanggal lahir Bogor 10 Mei 2000, umur 22 tahun, alamat Gedahan, Kelurahan Pabuaran Mekar, Cibinong. Apakah identitas tersebut benar? Terdakwa 3, nama Kurnia Febrian, tempat tanggal lahir Bogor 7 Februari 1998, umur 24 tahun, alamat lingkungan 1 Cirium. Apakah identitas tersebut benar? Benarkah saudara merupakan penasihat hukum dari terdakwa Immanuel Nugraha, Nia Rahmawati, dan Kurnia Febrian? Dimohon penasihat hukum untuk menunjukkan surat kuasa khusus dan surat izin pengacara bersaudara. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah sah? Benar, saya mulia. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Kepada hakim anggota dipersilakan untuk melanjutkan. Baik, bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Baik, sudah siap. Surat dakwaan akan dibacakan kedua terdakwa dan penasihat hukum dimohon mendengarkan dengan sesama. Jaksa penuntut umum silakan untuk membacakan. Identitas terdakwa. Terdakwa 1, nama Immanuel Nugraha Pratama, tempat tanggal lahir Bogor 24 Desember 1998, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katolik, alamat Kelurahan Bukit Asri, pekerjaan perekonomian. Yang kedua, Nia Rahmawati, tempat tanggal lahir Bogor 10 Mei 2000, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat Gedahan, Kelurahan Pabuaran Mekar, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, pekerjaan resepsionis. Terdakwa 3, nama Kurnia Febrian, tempat tanggal lahir Bogor 7 Februari 1998, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat lingkungan 1 Cirium 01 Cibinong, Bogor, Jawa Barat, pekerjaan buruh. Dakwaan bahwa terdakwa Immanuel Nugraha Pratama, Nia Rahmawati, Kurnia Febrian pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November bertempat di perumahan Crystal Garden Cibinong atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk sabu-sabu seberat 15 gram dan juga perbuatan mutilasi kepada saksi. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, bahwa terdakwa Immanuel Nugraha Pratama merupakan dalang atau ketua dari transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan temannya yang juga terdakwa bernama Nia Rahmawati dan Kurnia Febrian merupakan kaki tangannya mentransaksikan narkotika secara langsung, tatap muka antar satu sama lain. Ketiga, terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang mereka jual belikan dan melakukan tindak mutilasi terhadap korban Vito Hendarto. Kedua, bahwa diketahui pada Sabtu 5 November 2022 saat tengah melakukan transaksi narkoba terdapat saksi 1 Muhammad Zakaria dan korban mutilasi Vito Hendarto yang merasa curiga dan memergoki serta mencoba mendapatkan bukti untuk dilaporkan ke RT berupa foto. Ketiga, saksi Muhammad Zakaria dan korban Vito Hendarto sempat melarikan diri. Namun naas, korban Vito Hendarto tertangkap oleh terdakwa Immanuel Nugraha Pratama dan Kurnia Febrian, sedangkan terdakwa Nia Rahmawati melarikan diri ke tempat perkumpulan ketiga terdakwa. Keempat, korban Vito Hendarto tertangkap dan dianiaya di tempat. Kemudian setelah tak berdaya, korban Vito Hendarto dibawa ke tempat perkumpulan ketiga terdakwa yang dimutilasi oleh terdakwa Immanuel Nugraha Pratama. Kelima, keesokan harinya penyidik dari Kepolisian Kota Bogor melakukan investigasi ke rumah warga sekitar sehingga ditemukannya terdakwa Nia Rahmawati yang sedang melakukan penyelundupan barang bukti berupa narkotika seberat 5 gram yang telah digunakan oleh terdakwa Nia Rahmawati dan juga senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa Immanuel Nugraha Pratama saat melakukan tindak mutilasi terhadap korban Vito Hendarto. Keenam, di waktu yang bersamaan,
Terdakwa Immanuel Nugraha dan Kurnia Febrian telah melakukan penyelundupan barang bukti berupa jasad korban Vito Endarto yang terbagi menjadi 33 bagian di dalam sebuah tas hitam yang dibuang di Taman Kristal Gasostik Cibinong dan sedang menggunakan sabu seberat 10 gram yang disaksikan oleh saksi Sabian Marcelo Sujana. Ketujuh, penyidik segera ke tempat yang sudah diberitahukan oleh saksi Sabian Marcelo Sujana dan menangkap terdakwa Immanuel Nugraha Pratama dan Kurnia Febrian serta mengamankan barang bukti. Kedelapan, dilakukannya tes urin terhadap terdakwa yang dilakukan di kantor BNN dan terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba golongan 1 yaitu sabu. Perbuatan ketiga terdakwa melanggar Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, dan Pasal 127 KUHP. Dan menurut putusan Mahkamah Konstitusi, penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika dinyatakan tidak melanggar sisi hak asasi manusia, karena pelakulah yang sudah melanggar HAM orang lain. Akan tetapi, ketiga terdakwa telah melakukan tindak pembunuhan secara mutilasi terhadap korban Vito Hendarto yang sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan mutilasi menurut Pasal 340 disebutkan bahwa barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Peraturan hukum di atas dapat diterapkan pada putusan kasus mutilasi tersebut. Penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana dinyatakan melanggar sisi hak asasi manusia karena pelakulah yang sudah melanggar HAM orang lain. Apakah terdakwa mengerti tentang isi surat dakwaan dan paham apa yang didakwakan? Iya, mulia. Kepada terdakwa 1, apakah Anda ingin mengajukan keberatan terhadap dakwaan tadi? Bagaimana dengan terdakwa 2? Sama yang melihat nasihat hukum yang akan didakwakan saya. Baik, lalu bagaimana dengan dakwaan 3? Sama yang melihat penasihat hukum yang akan mewakilkan tentang keberatan saya. Kepada hakim anggota dipersilakan untuk melanjutkan. Baik yang mulia. Penasihat hukum, apakah Anda ingin mengajukan keberatan? Benar yang mulia, saya akan mengajukan keberatan. Baik, silakan. Eksepsi penasihat hukum terdakwa perkara pidana nomor 131-2022-CBI untuk dan atas nama terdakwa nama Immanuel Nugraha Pratama, tempat tanggal lahir Bogor 24 Desember 1998, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Perumahan Bukit Asri Cibinong, Bogor, Jawa Barat, agama Katolik, pekerjaan pedagang mie ayam. Dan terdakwa 2 nama Mia Rakawati, tempat tanggal lahir Bogor 10 Mei 2000, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Bidahan Kelurahan Pabuaran Mekar Cibinong, Bogor, Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan resepsionis. Dan terdakwa 3 nama Kurnia Febrian, tempat tanggal lahir Bogor 7 Februari 1998, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat lingkungan 1 Ciriu 1 Cibinong, Bogor, Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan buruh. Adalah selaku terdakwa dalam perkara pidana nomor 131-Pitsus-2022-CBI, Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Dengan hormat, saya Laudia Salsabila yang bertanda tangan di bawah ini mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada kami untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan saudari Jaksa Penuntut Umum bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum ketiga terdakwa. Perlu untuk menyampaikan eksepsi atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2022. Dalam perkara ini saya berbeda pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan ketiga terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud di bawah ini, melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, dan Pasal 127, 338, dan 340 KUHP. Eksepsi mengenai surat dakwaan. 1. Meminta keringanan hukuman kepada terdakwa Mia Rakawati dan Kurnia Febrian karena kedua terdakwa tidak terlibat langsung saat proses mutilasi.
bahwa atas uraian eksepsi atau keberatan yang telah saya sampaikan, maka dengan ini saya selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang pemeriksa perkara agar berkenan memutuskan menerima nota eksepsi ini dan meringankan pidana hukum yang akan diberikan kepada terdakwa Nia Rahmawati dan Kurnia Febrian. Demikianlah eksepsi ini saya sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim. Atas perhatian serta terkabulnya eksepsi atau keberatan ini, saya ucapkan terima kasih dan bila ada kekurangan atau kesalahan di dalamnya, saya mohon maaf atas keterbatasan saya selaku manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanggapi? Apakah ada yang ingin ditanggapi? Ya, Yang Mulia, izin menanggapi. Silakan. Menanggapi nota eksepsi dari penasihat hukum yang menyatakan bahwa kedua terdakwa Nia Rahmawati dan Kurnia Febrian tidak terlibat langsung dalam proses mutilasi, di sini saya keberatan, Yang Mulia. Meskipun kedua terdakwa tidak turut terlibat dalam proses pembunuhan dengan cara mutilasi, tetapi kedua terdakwa turut membantu proses pembunuhan dengan cara mutilasi tersebut. Sebagaimana keterangan yang kami dapat dari Kepolisian Kota Bogor, terdakwa Kurnia Febrian membantu menghilangkan barang bukti, yaitu tubuh korban, dengan membuangnya ke area perkebunan. Sementara terdakwa Nia Rahmawati menyembunyikan senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa Immanuel Nugraha saat melakukan proses mutilasi. Jaksa penuntut umum, apakah ada tanggapan lagi? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, kami akan menunda sidang sebentar untuk mempertimbangkan mengenai putusan sela. Majelis Hakim akan keluar dari ruangan sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin semua dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Pengadilan Negeri Bogor, putusan sela nomor 131/Pitsus/2022/CBI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bogor yang bersidang di Cibinong dalam memeriksa dan mengadili peran pidana khusus telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa Immanuel Nugraha Pratama, Nia Rahmawati, dan Kurnia Febrian. Ketiga terdakwa di dalam persidangan didampingi penasihat hukumnya yang bernama Alodia Salsabila. Berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat tanggal 2 November 2022, terdakwa didampingi penasihat hukumnya pada hari persidangan tanggal 2 Desember 2022. Menimbang bahwa setelah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum dan surat eksepsi penasihat hukum, maka demi keadilan dalam persidangan hari ini, sidang perkara akan dilanjutkan untuk mendapatkan bukti lebih lanjut agar majelis dapat mengadili ketiga terdakwa. Maka sesuai dengan putusan sela yang sudah saya bacakan, sidang pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Ketiga terdakwa dipersilakan untuk berpindah duduk ke kursi di sebelah penasihat hukum. Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan? Sudah siap, Yang Mulia. Ada 3 orang saksi. Dipersilakan untuk menghadiri saksi pertama. Baik. Saksi pertama yang akan dihadirkan adalah Muhammad Zakaria. Petugas mohon mendatangkan saksi keluar. Baik, saudara saksi. Sebelumnya saya akan bertanya mengenai identitas saudara. Nama, Muhammad. Umur. Pekerjaan. Agama. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan kesaksian hari ini? Baik, saudara saksi diharapkan agar bersedia mengucapkan sumpah saksi menurut kepercayaannya.
Silakan berdiri. Saksi dimohon mengikuti ucapan saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Saya bersumpah akan menjelaskan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan saudara saksi bisa duduk kembali dan saya ingatkan bahwa saudara saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dialami, apa yang dilihat, dan apa yang didengar saudara. Apabila saudara saksi tidak mengatakan yang sebenarnya atau Anda dapat dituntut karena sumpah palsu. Selama kesaksian, hakim anggota dan jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan terdakwa diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi. Apakah saudara kenal dengan ketiga terdakwa? Apakah saksi memiliki hubungan darah kepada ketiga terdakwa? Tidak, yang mulia. Apakah Anda memiliki hubungan suami istri kepada ketiga terdakwa? Tidak, yang mulia. Apakah Anda memiliki hubungan kerja dengan ketiga terdakwa? Tidak, yang mulia. Baik, kepada hakim anggota, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang mulia. Apa saudara saksi ada di TKP saat kedua terdakwa melakukan transaksi atau menyelundupkan narkotika? Ya, saya ada. Bisakah saudara menceritakan kronologinya? Saya Bisakah saudara menceritakan kronologisnya? sore itu saya hanya melepas penat dan berjalan sore bersama korban yang itu Darto. Kemudian ketika kami berdua berjalan melewati sebuah taman bermain terbilang sepi, ketika terdakwa sedang di pojok taman sambil memberikan plastik berisi serbuk putih dengan sembunyi-sembunyi. Ketika itu, apakah Anda dan korban merasa curiga? Saya merasa curiga. Kemudian langsung menolong mereka ketika melakukan transaksi. Tapi kamera ponsel saya mengeluarkan suara yang agak keras dan membuat mereka bertiga mengetahui keberadaan kami berdua. Baik, lalu setelah itu apa yang terjadi? Kedua tersangka laki-laki langsung mengejar kami yang mulia. Sementara tersangka perempuan melarikan diri saat itu. Saya dan Vito berlari untuk menyelamatkan diri. Namun naas Vito terjatuh ketika berlari. Saya berniat untuk membantunya bangun. Tapi Vito mendorong saya dan menyuruh saya pergi sejauh mungkin agar saya dapat melakukan pola transaksi tersebut. Apakah Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya kepada korban? Tidak, yang mulia. Ketika saya melihat Vito sedang berdiri berdua. Apakah Anda membawakan bukti barang fotonya? Ya, yang mulia, saya membawanya. Mohon berikan filenya ke sana. Setelah Anda berhasil melarikan diri, apa yang terjadi? Ketika itu saya melihat ada 3 mahasiswa sedang berjalan pulang. Kemudian saya menghampiri mereka untuk meminta tolong. Lalu, apa yang dilakukan ketiga mahasiswi tersebut? Saat saya menghampiri mereka, saya terlalu kelelahan karena berlari dan tidak berkata apa-apa. Lalu secara tiba-tiba ada dari proses setempat dan kami berempat. Setelah itu saya
Berapa banyak plastik? Saya tidak menghitung, tapi menurut anggaran saya ada sekitar 2-3 plastik yang Apa Anda melihat ada orang lain? tidak. Saat itu hanya ada mereka bertiga, kebetulan sekitar juga sedang sepi. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Silakan. Anda sempat berpikir bahwa sebuah tersebut adalah narkotika. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan hal tersebut? Karena gerak-gerik yang mereka tunjukkan terlihat tidak lazim dan juga mereka berkumpul di tempat perkebunan yang dimana sebagai orang awam hal tersebut sangatlah tidak lazim. Apa Anda melihat ketiga klien saya mengkonsumsi Apa Anda melihat ketiga klien saya mengkonsumsi narkotika tersebut? Tidak, mereka hanya melakukan transaksi. Apa ada ciri fisik penggunaan narkoba pada klien? Apa ada ciri fisik penggunaan narkoba pada klien saya yang Anda temui? Seperti matanya merah dan cukup, muka pucat, bibir pincangan, atau terdapat bintik-bintik merah putih? Tidak ada, saya tidak melihat begitu jelas bagaimana ciri fisiknya dikarenakan posisi saya yang cukup jauh dari terdakwa. Baik, sampai di situ saja. Terdakwa 1, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Terdakwa 2, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Bagaimana dengan terdakwa 3, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Baik, saudara saksi, terima kasih atas kesaksiannya. Anda bisa meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya, sidang kedua akan dihadirkan. Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap menghadirkan saksi kedua? Siap, Yang Mulia. Petugas menghadirkan saksi. Baik, saudara saksi dimohon untuk menjawab pertanyaan yang saya akan berikan. Nama, umur, pekerjaan, agama. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan kesaksian hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap. Baik, saudara saksi diharapkan agar bersedia mengucapkan sumpah menurut kepercayaan. Silakan berdiri. Saudara saksi dimohon untuk mengikuti ucapan saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada yang lain yang sebenarnya. Silakan saudara saksi duduk kembali. Dan saya ingatkan kepada Anda untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan apa yang Anda ketahui. Apabila saudara saksi tidak mengatakan sebenarnya, Anda dapat dituntut karena sumpah palsu. Selama kesaksian, hakim anggota, jaksa penuntut umum, serta terdakwa diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi. Apakah saudara kenal dengan ketiga terdakwa? Apakah saksi memiliki hubungan darah kepada ketiga terdakwa? Apakah saksi memiliki hubungan suami istri kepada ketiga terdakwa? Apakah saksi memiliki hubungan kerja kepada ketiga terdakwa? Baik, kepada hakim anggota, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Bagaimana awal mula saksi melihat terdakwa? Bisa jelaskan kronologinya? Baik, kami maksud pada hari Senin sekitar jam 12 saya kedatangan dua kepolisian yang menanyakan tentang keterangan saya. Setelah mereka menanyakan tentang keterangan saya, mereka menunjukkan ketiga foto tersangka. Namun karena saya itu masih murid, saya tidak mengenali wajah tersangka. Maka dari itu, salah satu petugas memberikan nomor kontak agar ketika saya pesan, saya dapat melakukan pesan. Baik, saudara saksi, terima kasih atas kesaksiannya. Anda bisa meninggalkan ruang sidang. Kepada jaksa penuntut umum, apakah Anda bisa
Bisa yang mulia. Saksi ketiga dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saudari saksi dimohon untuk menjawab pertanyaan saya. Nama? Umur? 35 tahun. Pekerjaan? Menganalisis data. Agama? Islam. Apakah saudari saksi sudah siap untuk memberikan kesaksian hari ini? Siap, sudah siap. Baik, saudari saksi diharapkan agar bersedia mengucapkan sumpah saksi menurut kepercayaannya. Silakan berdiri. Saksi dimohon untuk mengikuti ucapan saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, bisa duduk kembali. Dan saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangannya sebenarnya sesuai dengan apa yang dirasa, apa yang dialami, dan apa yang didengar oleh saudari. Apabila saudari saksi tidak mengatakan yang sebenarnya, Anda dapat dituntut karena sumpah palsu. Selama kesaksian, hakim anggota, jaksa penuntut umum, dan terdakwa diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Apakah saudari kenal dengan ketiga terdakwa? Saya tidak mengenal ketiga terdakwa yang mulia. Baik, apakah saudari memiliki hubungan suami istri kepada ketiga terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan kerja dengan ketiga terdakwa tersebut? Tidak yang mulia. Kepada hakim kedua dipersilakan untuk bertanya. Baik yang mulia, kepada saksi ketiga selaku pakar dalam bidang penyelidikan narkotika, apakah benar saudari yang melakukan tes urin terhadap ketiga terdakwa? Ya, benar yang mulia. Baik, saksi dipersilakan menjelaskan hasil tes urin dari ketiga terdakwa. Baik yang mulia. Menurut hasil tes urin yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 November tahun 2022 pukul 13.37 waktu Indonesia bagian Barat bertempatan di kantor penyidik Kabupaten Bogor menyatakan bahwa ketika tersangka yaitu Immanuel Nugraha, Mia Rahmawati, dan Kurnia Febrian terbukti telah menggunakan narkotika sedari 3 tahun yang lalu hingga sekarang. Merupakan hasil yang valid sesuai dengan fakta? Tentu yang mulia. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Ketiga terdakwa, apakah ini memberikan pertanyaan kepada saksi ketiga? Tidak ada. Baik, kalau begitu saudari bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih atas kesaksiannya yang telah diberikan. Terdakwa dimohon untuk menjawab semua pertanyaan yang akan diberikan dengan jelas dan tidak terbelit-belit agar memperlancar jalannya pemeriksaan. Baik, karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi, maka sidang perkara pidana dengan nomor register 131-Pitsus-2022 hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 dengan terdakwa Immanuel Nugraha, Mia Rahmawati, dan Kurnia Febrian secara resmi sidang dinyatakan ditutup. Sidang telah selesai. Para hadirin dapat meninggalkan ruangan sidang.
Baik para hadirin sekalian, telah berapa sidang pidana dengan kasus mutilasi dan pengedaran narkoba yang dilakukan oleh pelaku yakni